Kenapa dipanggil Daeng? Nanti biar beliau yang cerita tentang seluk-beluk julukan Daeng. Kang, saya dong di invite. Kesannya kayak apa ya, tetapi ini realitanya seperti itu. Mas Daeng ini ya sebaya-baya dikit lah sama saya. Beda-beda tipis. Saya 40, dia 50. Berarti percaya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brothers, apa kabar? Salam sehat dan salam semangat. Saya Rizal Bright, balik lagi di acara obrolan santai bersama Warung Kopi Radio Bright Streaming Jakarta. Seperti biasa, di studio hadir sahabat saya, rekan kita semua akan berbincang-bincang santai tentang beberapa kegiatan ke depan. Inilah dia Ilham Daeng Rifai. Waalaikumsalam. Selamat datang Om Ilham. Terima kasih Kang Rizal. Terima kasih atas undangannya nih. Brothers, kadang saya manggil dia Om, kadang saya panggil Mas, tapi nggak cocok juga kalau Mas karena beliau ini nama tengahnya adalah Daeng. Ya. Kenapa dipanggil Daeng? Nanti biar beliau yang cerita tentang seluk-beluk julukan Daeng. Mas Ilham, thank you ya udah datang ke studio ya. Sami-sami Kang Rizal. Bagaimana kesannya? Baik, pertama-tama terima kasih dulu. Tentunya saya happy banget nih. Sekian puluh tahun cuma lihat teman-teman hadir di sini, saya cuma bagian follow atau nge-like. Suatu saat saya ketemu sama Kang Rizal, saya japri lah beliau. Kang, saya dong di invite. Kesannya kayak apa ya, tetapi ini realitanya seperti itu. Alhamdulillah akhirnya Kang Rizal menentukan hari ini kita ketemu. Nah, terjadilah perbincangan sore ini. Demikian Kang Rizal. Oke, nah tadi saya sempat bilang nih sama Brighters ya, pendengar Radio Bright, bahwa Mas Ilham ini kadang-kadang saya panggil Daeng. Ya. Apakah benar Mas Ilham ini orang dari Makassar? Ya. Halo Brothers, biar tahu semua. Ya. Betul. Secara leluhur ya, memang saya kebetulan berasal dari Makassar. Tapi sebenarnya si Akang juga tahu loh. Saya ini lahir di Krekot. Kalau kita tahu semua dulu ada istilah pasar baru lah. Nah, kedua ya besar juga di Jakarta, mulai SD, SMP, SMA sampai dengan kuliah dan dilalahnya kerja juga di sini. Ya, di Jakarta ya. Jadi kalau saya satu acara yang nggak begitu deket nih, dia nanya, Pak dari Makassar, saya bilang iya. Enggak, Bapak kayak orang Betawi. Saya bilang ya terserah lah. Begitu Kang Rizal. Gitu ya. Berarti ini Daeng imitasi atau asli kok. Ya? Jadi kalau Daeng itu biasanya ya kalau sarapan itu nggak jauh-jauh dari Konro tuh, benar? Ya, saya tambahin dikit. Soto Makassar juga. Itu enak tuh jos kita. Udah pernah main ke Makassar? Sering dong? Sering Kang, tapi tidak dalam kapasitas misalnya kayak teman-teman lain yang punya kampungnya yang diakuin ya. Kebetulan saya sendiri kan enggak nih. Gitu loh. Jadi kampung kita justru udah ada di Jakarta. Udah di Jakarta ya. Tapi alhamdulillah dilalanya setiap ada dinas ke Makassar lah, itu skala prioritas lah. Kalau enggak saya waduh, enggak pernah tahu saya. Iya, siap. Ini ngomong-ngomong soal dinas di mana sekarang nih? Alhamdulillah Kang, semenjak tahun 93 94 saya daftar di salah satu kementerian. Boleh disebut? Boleh dong, sebut dong. Di Kementerian Tenaga Kerja, akhirnya saya jadi pegawai di situ. Wih, mantap. Alhamdulillah. Waduh, dari kementerian. Saya dari swasta media YouTuber. Berarti nih just info aja ya. Face boleh kelihatan saya yang agak muda dan dikit ya. Mas Daeng ini ya sebaya-baya dikit lah sama saya. Beda-beda tipis. Saya 40, dia 50. Berarti percaya kan? Oh iya, Mas Daeng. Enak kan? Udah panggil Mas Daeng lagi kan? Mas Daeng. Dengar-dengar di dalam beberapa kegiatan harian nih, saya kan kenal Mas Daeng nih dulu alumni SMP 4. Ya, betul ya? Betul. Kemudian juga SMA-nya SMA 1 Budut. Iya. Budi Utomo.
angkatan 86 kalau nggak salah ya. 86. Ya pasti nggak salah lah, orang kita seangkatan. Dan nah ini nih yang seru nih. Beliau ini aktivis budut nih yang saya dengar. Iya, Tapi saya sayangkan adalah kenapa saya nggak panggil dari dulu untuk ngobrol-ngobrol di sini gitu ya. Siap Kang. Nah, boleh nggak nih Mas Daeng nih nanti bercerita tentang kegiatan-kegiatan apa yang pernah dikoordinir sama Mas Daeng tentang budut. Karena yang saya tahu, Brighters, beliau adalah ketua alumni budut 86. Tapi pas tahunnya berapa, biar Mas Daeng yang cerita. Oke, Brighters, sebelum lanjut pembicaranya, kita akan dengarkan satu lagu yang berikut ini. Balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih di obrolan santai Radio Bright Streaming Jakarta, masih bersama Ilham Daeng Rifai. Hey, Mas Ilham, ngobrol-ngobrol soal budut nih. Iya. Saya tuh surprise loh kemarin begitu Om Daeng menginvite saya, Zal, ikutan ya panitia HBH. Kapan? Tanggal 4 Mei. 4 Mei. Gila loh, persiapan cuma seminggu. Semuanya gerak cepat. Gercep kita. Gimana caranya tuh? Kok bisa ide itu muncul dan kegiatannya bisa berjalan dengan sukses? Ya, makasih Kang Rizal. Sebenarnya sih tidak terlepas dari sporting teman-teman semua lah. Oke. Makanya ya sorry nih, pada saat itu kita mau bikin acara event semacam kayak halal bihalal yang tanda petik ya prarioni lah. Ini kayak gue nih harus nge-hire orang-orang yang punya potensi nih. Kebayang lah saat itu ya kan buat komunikasi ya beberapa Kang Rizal, nama ya. beberapa teman lain yang bisa nge-sport. Dan alhamdulillah ya kurang lebih 1 minggu ya Kang. 1 minggu. Akhirnya acara itu bisa dihadiri hampir 150 lebih. Oh, itu dia makanya. Alhamdulillah banget teman-teman antusias. Bisa diceritain nggak bagaimana dengan tim yang dadakan bisa memobilisasi teman-teman dan yang hadir 150 orang lebih? Oke. Jadi gini Kang, sebenarnya kita ini bisa jadi event ini kita buat dalam waktu seminggu, tapi jangan lupa teman-teman Bright, bahwasannya kita kenal secara person ini teman-teman kan puluhan tahun. Oke. Jadi aman lah. Jadi minimal kita tahu nih basicnya, backgroundnya. Nah akhirnya kita minta tolong di dalamnya teman-teman semua yang nge-sporting acara itu. Pada saat hari H memang waktunya kosong. Jadi alhamdulillah mereka bisa full total nge-support kegiatan kita. Siap. Nah perlu diinfoin juga mungkin nih Mas Ilham nih. Kan Mas Ilham punya teman-teman dengan networking yang masih kuat. Ya kan pasti kan ada sesuatu lah yang dibangun gitu ya. Apakah dengan sistem WA group kah atau dengan sistem PIC kah atau dengan sistem apa gitu ya. Dan yang saya dengar juga Mas Ilham tuh mantan ketua alumni budut. Nah, pasti kan masih punya karisma lah di teman-teman. Boleh cerita nggak detailnya tuh gimana? Ya. Thank you Kang. Para Brightos ini agak-agak long story nih kocak ini sebenarnya tapi nyantai. Siap. Sebelum saya ngomong panjang lebar, sebenarnya saya dejavu loh sama Kang Rizal ini. Mungkin beliau lupa tapi saya ingat. Oh gitu ya. Kenapa saya bilang? Saya selalu endingnya yang selalu sekelas. Kita pernah sama-sama satu SMP 4. Oh iya. Kelas 1, 2 kita nggak saling kenal. Kelas 3 kita sekelas. Iya benar. Begitupun pas di budut. Kelas 1, 2 tidak kenal, begitu finishingnya kita sekelas lagi. Saya sih berharap mudah-mudahan ke depannya nanti kita akan sukses bersama. Amin. Gitu Kang. Jadi kembali ke cerita budut. Ya itulah dinamika Budi Utomo yang ya terus terang kita harus akui salah satu sekolah yang notabene jadi kiblat, jadi barometer khususnya di DKI Jakarta. Oh, oke. Seperti itu Kang, khususnya angkatan tahun 80-an dan kita 86 ya khususnya. Pada saat itu selesai 86 kita lulus, taruhlah prediksi estimasi kurang lebih kita 5 tahun masing-masing sibuk. Betul. Baik yang kuliah maupun yang sudah tidak kuliah tapi bekerja ya, mereka masuk ke dunia kerja lebih awal.
Nah pada saat 97 menjelang tahun mau sampai 2000 itu barulah kebetulan dulu yang pegang Babe. Oh. Babe ini juga ironisnya teman sekelas juga nih waktu kelas 3 guys. Perlu di-clearin tuh, Babe namanya siapa? Babe ini biasa kita panggil dulu ya nggak? Namanya sih Hari. Hari Guritno, Hari Guritno benar. Hari Guritno, oke. Hari Babe Babe Guritno. karena tampangnya kayak Babe jadi pada saat itu kita masih mungil-mungil, beliau udah kelihatan lebih dewasa. Jadi kita panggil, setuju Kang ya? Iya, bukan dewasa kali, lebih tua. Nah, gua nggak bilang gitu loh, Be. Terus Be. Biar dia tertantang kemari. Harus. Oke, Gitu. lanjut. Lanjut pada saat itu akhirnya kumpul lah teman-teman semua. Oke. Ini Ika Budut dengan notabene kita hampir 1000 alumni yang tersebar loh. Iya benar. Kita 20 kelas. 20 kelas. 20 Satu kelas istilah kita 50. dulu gocap. Iya benar. Kali dia langsung. Kan 1000. 1000. Dan 1000 ini bukan hanya ada di Jakarta, Iya, bukan di betul. Indonesia, bahkan internasional loh. Internasional, Kita punya benar. cabang di Sydney pada saat itu, di Benar, States benar, semua negara benar. hampir ada. Iya. Nah pada saat itu entah ide siapa, mungkin salah satu juga teman kita juga. Iya. Bukan budut lah kalau tidak cari sensasi, ada sesuatu yang lain kalau Iya. di-compare dengan SMA lain. Iya. Kita bikinlah KPU-KPU-an. Semacam Semacam KPU Komisi Pemilihan Umum Budut. Begitu Kang cerita asal muasalnya. Siap, oke. Dibikinlah, dan ini hasil kesepakatan teman-teman. Oke, ditunjuklah 5 perwakilan. Kalau gua nggak salah inget ya Kang, itu ada Gogot, Hari Subagya, Harus bahagia. Casmo, dan satu-satunya cewek saat itu Tiara atau kita panggil Ira. Ira. Gitu. Iya, Dan terakhir gua tuh. Jadi Ilham kita 5 Daeng orang Rifai. kita fight maju. Gimana caranya KPU memvote apa segala macam. Tahun berapa proses itu? panjang. Kurang lebih 2010 Kang. 2010 ya. 2010. Oke. Yang notabene saat itu ngumpulin teman-teman, kita juga nggak ada basic data yang Iya, menunjang 14 loh saat tahun setelah kita lulus. itu. Iya. Oke. Kita ada lost contact langsung. Jadi ya memang jejaring-jejaring yang mungkin dari antar per kelas komunitas tertentu yang kita bangun terus. Betul. Alhamdulillah akhirnya bisa lumayan Bisa lah Kang, hampir terjadi. setengahnya. Iya. Seperti itu. Maka terjadilah KPU-KPUan yang tadi disampaikan ya. Digalang lah oleh 5 orang, Tiro Oke. atau Boyor, dia, 2 lagi something gue lupa lah. Oke, Gitu. oke. Ya. Terjadilah pemilihan. Pemilihan asli seru. lebih parah loh daripada Republik kalau gue inget-inget karena kocak. Semua di situ masuk apapun, sampai hobi lo pun bisa jadi pembahasan. Wah, ini hobi dia begini ngaco nih, kita jangan pilih. Tapi itulah Budi Utomo. Itulah dinamika yang terjadi. Dinamikanya. Ya? Iya. Parah banget. Kebayang gitu ya, 14 tahun gak ketemu, kemudian dengan populasi 1000 orang, 1000 bagaimana orang. kita bisa ngumpulin lagi gitu Iya, ya. iya. Di mana mereka menyebar di mana kita Betul. nggak tahu ya. Siap. Untungnya zaman WA group ya udah mulai ya, atau SMS atau apa waktu itu? SMS kayaknya deh, BBM SMS deh ya? kalau nggak salah. BBM ya? Iya. Oh, benar, dan benar. nggak semua orang juga pakai Messenger. BBM kan? Belum saat itu belum. Akhirnya terbentuklah komunitas SMA 1 Iya. angkatan 86 ya. Betul. Dan yang saya ikutin nih Mas Ilham, akhirnya dibentuklah PIC, Iya. penanggung jawab kelas masing-masing. Kemudian dibuatlah mereka mencari inventaris data dan segala macamnya. betul, Kang. Akhirnya sampai terkumpul lebih dari 50% Betul. untuk melakukan kegiatan pemilihan ketua alumni Budut Iya. ya. Nah, di situ siapa yang kepilih? Nah, alhamdulillah Kang. Jadi perlu ini saya juga baru ingat nih tadi sebentar. Kita harus say thank you loh. Cuma di teman kita satu nggak tahu di mana, mudah-mudahan sih dia juga nonton Bisa ya lihat setelah ya. ini. Herbut. Oh, Herbut ini punya jasa, dia yang bikin milis kita loh. Milis Oke. SMA 1 Budi Utomo angkatan 86. By the way, Herbut itu pernah podcast di sini loh. Oh, di sini. Iya. Waduh. Dia kalau nggak salah ada di Depok tuh. Betul. Silakan disapa tuh Herbut. Biar Herbut, dia datang ajak lagi. dong lain kali, jangan sendirian bro. Gue yang ketinggalan malah. Lanjut, siapa yang Lanjut. kepilih? Nah, kesimpulannya Kang saat itu seru. Oke. Tarik ulur akhirnya masuk 2 besar lah. Gua dan Casmo. Wih, Mas Casmo dan Ilham Sendiri. Daeng Ilham Rifai. Daeng, Ini iya, orang yang ada di depan betul. ini. Oke, lanjut. Dan pada saat itu ya, ini kocak, asli kocak lah. Kan seperti dari awal gue bilang, ini semua unsur bisa dimanfaatin. Adalah istilah IPA IPS. Anak yang rajin sholat sama yang enggak.
sampai yang rajin bayar di kantin atau enggak, bener-bener rese. Asli lebih rese loh. Iya. Kalau gua compare lo cek deh coba deh. Mungkin iya. cuma Budut loh Kang yang bikin KPU seperti ini. Oke. Dan alhamdulillah kadarullah terakhir Iya. kebetulan pemenangnya ya gua lah gitu. Alhamdulillah tuh dia bilang. Alhamdulillah gue yang Atas menang. Amanah kepercayaan teman-teman semua. Iya. Dan mungkin kita yang memberikan apa ya? Contoh loh kepada para petinggi-petinggi bangsa mungkin. Karena kita yang pertama kali ada istilah koalisi. Saat itu semua teman-teman calon yang tidak jadi itu kita rangkul, kita masukkan ke divisi masing-masing. Ya, kepengurusan mas. Ya, kepengurusan. Kalau istilah Kang Rizal ya bagi-bagi jatah kursi menteri lah sekarang. Gitu brother. Iya. Masya Allah. Itu tahun 11. Budut udah bikin yang namanya pemilihan umum dengan partai koalisi segala macam. Siap. Dengan berbagai macam kepentingan. Asli kocak. Ya, dan inilah ketua alumni Budut 2011-2000 sampai 3 tahun kurang lebih 14. 14. Jadi periode masing-masing ketua 3 tahun ya. Iya Kang, tapi pada saat itu mungkin 5 tahun ya karena ada sesuatu hal, gue 3 tahun terus take over lah, diambil alih sama wakil ketua. Periodenya harusnya 5 tahun, betul. tapi 3 tahun karena ada satu hal, Anda mendelegasikan ke wakil ketua. Sebelum masuk Anda menyatakan pengalihan ke wakil ketua, mesti diceritain dulu apa aja yang udah dilakukan ketika Mas Ilham Daeng ini menjadi ketua alumni Budut. Ya. Nah itu Kang, kita selalu mungkin pada prinsipnya kita semua sama lah teman-teman. Gue yakin lah. Ini lo profile nih biasa nih anak Budut. Ya, kita ini satu punya filosofi sampai kapanpun, insya Allah mudah-mudahan kita no left behind. Artinya kita tidak akan meninggal teman kita yang ada di belakang loh. Kita saling backup, saling apa. Pada saat zaman gue mungkin gue berani ngeklaim saat itu benar-benar loh tidak ada yang tertinggal. Keluarga baik orang tua anak kalau ada sesuatu yang sakit kita memang sudah ada bidangnya masing-masing. Kita support dalam bentuk apapun ya. Terus untuk event-event yang lain pokoknya benar-benar pada saat itu rasa kekeluargaan kita, chemistry kita tuh bener loh luar biasa. Dan ini diakui oleh seluruh alumni yang ada di Jakarta khususnya angkatan 86. Karena terbukti Kang, mungkin gue mendahului ya. Akhirnya setelah ada beberapa event kita bikin satu-satunya angkatan 86 bikin satu kegiatan silver camp. Kebayang gak Kang? Pada saat usia kita udah punya anak semua, udah punya keluarga. Kita masih bisa bikin acara silver camp 24-25 November 2011 di Cibubur. Hafal nih ya. Bermalam 2 hari. Dan alhamdulillah pesertanya yang gak kehitung deh Kang. Asli karena akhirnya tuh kemah-kemah gak muat, akhirnya ya kembali basic to nature lah anak Budut. Kalau udah nongkrong ya lupa. Itu jangan salah. Saya merupakan salah satu partisipan yang ada di situ. Ingat Kang. Iya dong. Dokumentasi kita masih ada. Siap. Nanti kita akan tampilkan itu. Bagaimana ketua Budut angkatan itu pada saat itu membuat silver camp dan bagaimana persiapan kegiatan itu ya. By the way, kegiatan silver camp dananya cukup tuh ketutup pada saat itu karena apa Kang? Mungkin rasa persaudaraan yang melebihi di atas segala-galanya. Jadi kita nggak ada hitung-hitungan tuh pada saat itu. Dan gue juga bingung kalau ditanya sekarang gue baru kepikiran loh. Bayangin hampir 20 tahun lebih kok kita bisa bikin ya. Dananya dari mana ya? Semacam itu. Tetapi kan ya realitasnya kita sudah berbuat do it something loh buat Budut. Pesertanya itu ratusan lebih loh yang itu. Ratusan lebih. Iya makanya. Itu budget nggak kira-kira tuh bolong nggak kantong? Secara pribadi sih enggak Kang karena itu kan gue juga bingung. Tuh teman-teman siapapun loh, mereka artinya support dari berbagai macam yang bisa fisik, yang apapun dari berbagai inilah. Akhirnya jadilah acara itu. Itu acara heboh banget, Brightest. Jadi yang saya pernah ikutin, karena saya nggak ikutin sampai selesai nginep, tapi yang saya ikutin waktu datang kita dikasih baju, seragam ya, kemudian aktivitas malamnya kita ngeband gitu kan, kemudian juga kita panggilin teman-teman yang alumni untuk speak di depan gitu ya, kemudian besokannya ada acara games, acara asli padat, jadwal full. Heboh banget tuh heboh. Ya siap. Nah ini juga baru-baru ini Mas Ilham juga yang mengkoordinir kegiatan yang gerak cepat dalam 1 minggu melaksanakan HBH. Padahal budget nggak ada tuh, yang datang 150 orang.
tempat oke punya. Yang hadir gak kehabisan makanan. Oh iya. Apa namanya? Door prize. Door prize. Banyak. Gimana cara mengkoordinirnya tuh? Nah, kita sekali lagi nih buat teman-teman nanti the next ke depannya. Oke. Ya. Akhirnya kembali ke niat kita loh. Iya, kalau kita artinya benar-benar lillahi ta'ala pada saat itu bikin nggak ada loh, nggak ada sesuatu hal. Ya. Hanya kebetulan kan posisi saya sebagai ketua dulu sekarang menjadi pembina di salah satu pemusika. Mencermati nih, kok belakangan ini setahun ini tidak ada satu kegiatan yang mengatasnamakan Ika Budut secara besar ya, secara global, secara makro. Mungkin kalau komunitas tertentu komunitas itu ada ya, oke. Nah cobalah akhirnya gue beberapa orang kumpulin termasuk Kang Rijal lah yang gue invite untuk masuk ngalor ngidul, yuk kita bikin sesuatu yuk. Artinya ya apa ya wacananya teman-teman nih yang kita delivery lah. Itulah terbentuklah semacam kayak HBH dan memang bulannya masih bulan Syawal. Bulan Syawal, betul. Alhamdulillah kan kita lihat sendiri Kang. Yang datang antusias bahkan baru pertama kali juga kali ya ada orang kayak halal bihalal pulang bawa kue masing-masing kala-kala arisan Kang. Gue juga bingung kok kue nggak bisa habis gitu loh. Belum door prize kan. Betul, semua nge-support kegiatan ini. Thank you sekali lagi. Itu hampir 38 tahun loh. Kita nggak ketemu lagi ya dan HB ini alhamdulillah sukses. Bahkan teman-teman yang dari luar kota juga datang. Hadir beberapa orang. Luar biasa nih Om Daeng nih. Kayaknya patut untuk kita pertahankan bukan hanya sebagai pembina besok. Gitu ya Om Daeng ya. Siap. Dedikasinya luar biasa. Brighters, sebelum kita lanjut tadi ada beberapa statement yang dinyatakan oleh Ketua Budut tahun 2011-2016 harusnya. Beliau di tengah jalan mengundurkan diri. Kenapa dia mengundurkan diri setelah yang satu ini? Oke, balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih bincang-bincang sama sahabat saya Ilham Daeng Rifai. Di sesi ketiga ini tadi kita buka dengan Mas Ilham periode 2011 sampai 2016 harusnya. Tapi di tengah jalan beliau mengundurkan diri karena ada satu hal. Biar dijelaskan sama Mas Ilham. Sebelumnya ada satu event besar ternyata yang pernah diadakan juga oleh Mas Ilham ini dan apa itu? Kita dengerin. Mas Ilham. Nah, tadi ada yang event besar yang saya masih ingin bertanya nih. Oke, berarti kira-kira apa nih? Supaya nggak ketinggalan. Baru ingat lo tadi. Oke. Nah, jadi Kang, kita 2011 saat itu, gue inget banget tuh. Ada Pak Siswono mantan menteri, Bang Adang mantan Wakapolri, dan Mbak Tutut juga. Kebetulan itu kan Budut dulu ada event rutin yang tiap tahun itu ada futsal. Itu biasanya diberikan panitianya kepada tiap angkatan. Iya, betul. Tentunya jangan satu trust yang artinya ya mesti yakin ya. Iya. Nah, di Lala angkatan 86 kita ditunjuk loh. Oh, oke. Ambil alih karena mereka nih senior kita, kakak-kakak kita, lihat nih. 86 bagus banget nih. Pokoknya dalam hampir skala setahun itu bikin event gede-gedean banget, gila-gilaan asli. Akhirnya kita buat di SCBD. Oh, oke. Nah, gue nggak lupa saat itu kita minta tolong lah tunjuk Gogot PIC-nya. Dan itu bener-bener diikuti mulai angkatan kapan sampai angkatan jebot Kang. Jadi sifatnya bukan cari menang emang. Iya. Kebayang gak sih kita kalau itu angkatan jebot angkatan berapa itu? Nah, kebayang gak Kang kalau angkatan 50, 60. Waduh. Contoh kayak Bang Adang itu 67. Oh, oke. Selisih berapa Adang puluh tahun Jatun nih ya? Bang Adang Jatun, mantan beliau Wakapolri terakhir. Wakapolri, oke. Kan kocak tuh. Iya. Asli kocak, Pak Siswono juga. Oke. Ya akhirnya seperti gitu deh. Iya. Bener-bener parah 86. Bravo banget. Amazing Kak, kalau gue bisa ceritain lagi mungkin gak bakal terulang lagi tuh. Asik banget. Iya. Itu event futsal yang diadakan dari angkatan jebot sampai angkatan paling muda ya. Paling muda. Saya nggak kebayang bagaimana pengaturannya karena gini Kang, angkatan jebot kalau lawan angkatan muda pasti kalah dong. Inilah Kang, ini kelebihan kita. Jadi pada saat kita simulasi, itu mereka kita plot Kang. Jadi masing-masing kita bagi ada klasifikasi masing-masing. Oh, berdasarkan usia. Siap, tapi kocaknya tetap aja Kang. Pada saat final-final taruhlah memang angkatan 81 kebetulan angkatannya Bang CT ya yang ketemu sekarang Bang Hairul Tanjung. Ini emang jago-jago nih. Oh, oke. Gape-gape. Tapi kebayang gak ketemu angkatan 2000 Kang. Ya, izin Bang ya, sejago-jagonya Bang kan. Secara fisik ya. Napas Bang, napas. Luar biasa. Seru banget. Jadi itu ya event futsal ya. Tapi ya itu yang
jadi big question nih, pertanyaan besar buat saya. Kenapa di tengah jalan Anda mundur? Iya Kang. Sebenarnya bukan benar-benar. mundur atau apa sih? Sebenarnya bukan mundur sih Kang. Nah, inilah kembali. Ada tugas negara. Iya tahu. Kebetulan kan gue ini ASN lah. Oh, Atau zaman kita dulu PNS lah Kang. Iya kan? PNS. Nah pada tahun segitu kurang lebih 2014 tiba-tiba gue dapat mutasi tuh. Oh. Dipercaya pimpinan jadi kepala balai di satu provinsi tertentu lah. Oh. Nah gue harus bergeser dong. Oh iya. Kebayang gak sih Kang pada saat posisi jauh terus kita disuruh handle kegiatan budut nih gila-gilaan nih, Iya, Kang. iya. Kalah-kalah arisan di RT kalah. Beneran. Nggak bisa lihat ngumpul dikit acara. Jadi ya gue harus fair, harus objektif. Saat itu ya gue kumpulin teman-teman lah. Oke. Dan pada saat itu kebetulan wakil ketuanya Jicas. Wakil ketuanya sebenarnya Waldo. Oke. Buldok sehat-sehat ya. Oh. Terus sekjennya Casmo, Haji Casmo. Oke. Gue minta ke beliau lah langsung. Oke. Untuk mengambil alih yang ada kurang lebih jeda kepemimpinan itu kurang lebih 2 tahun sebelum pemilihan lagi di take over sama almarhum Sami Yoga. Demikian Kang. Oke. Nah, ini kalau bercerita tentang Budut, historinya kayaknya udah hatam luar kepala nih ya. Iya. Tadi Mas Daeng, bingung juga ya Mas Daeng, tapi nggak apa-apa lah. Mas Daeng periode 2011 2014 karena penugasan dilanjutkan sama Hari Casmo yang kita kenal sebagai sekjen dulu. Sebagai sekjen. Setelah itu periodenya dilanjutkan oleh almarhum Sami Yoga. Ya. Setelah Sami Yoga, maka ada periode yang sekarang nih. Iya. Ya, yang sekarang siapa nih Kang? Sekarang gini Kang, jadi terakhir karena almarhum ya kesian terakhir jabatannya Pangkostrat. Itu Pangkostrat 3 kalau tidak salah. Nah itu kan kesibukannya beliau tidak mungkin lagi tuh saat itu. Terakhir kita sebelum beliau meninggalin kita ya wafat, kita sempat dikumpulin loh. Beliau di di Hotel Golden di Gunung Sahari, gue inget banget hari Sabtu kalau nggak salah tuh. Nah saat itu penunjukanlah aklamasi, secara aklamasi tentunya yang dihadiri teman-teman. Dihadiri oleh para PIC itu Kang dan pengurus memang. Tidak untuk buat umum dulu. Ditunjuklah 3 orang ini sebagai sebenarnya saya nggak tahu ya pelaksana harian lah kayak semacam itu. Ketua pelaksana harian. Iya, Iqdar, Robin, Ella. Dilalanya ya Hunos kita nggak pernah tahu teman-teman sahabat kita itu telah mendahului kita lah. Mas Sami Yoga itu ya luar biasa tuh beliau. Almarhum Yoga. Nah akhirnya sisa bertiga lain nih. Nah untuk the next berikutnya ini ya belum tahu lah Kang, mungkin nggak elok ya kalau kita bahas di sini secara rigid karena secara update kita belum tahu nih siapa yang akan kita tunjuk nanti bersama untuk sebagai ketua umumnya. Walaupun dengan catatan kalau nggak salah Kang, pimpinan mereka ini kurang lebih 9 bulan lagi loh. Oh periode yang sekarang periode ini karena cuma 3 tahun. 3 pelaksana harian ini. Ini kan almarhum sudah 2 tahun lebih nih hampir meninggalkan kita. Gitu loh. Ya tentunya kita berharap lah. Ya, siap. Budut akan lebih maju, lebih terdepan lah. Baik. Nah, mungkin perlu juga dibantu sama Mas Daeng ini selaku pembina sekarang kan, bagaimana bisa mendorong ketua pelaksana harian bisa melakukan kegiatan di sisa waktu yang 9 bulan ini dan juga bisa melakukan apa yang sifatnya apakah rapat koordinasi atau apa sehingga mewujudkan regenerasi kepengurusan. Betul. Ya, sehingga terpilih ketua umum untuk periode berikutnya. Biar aktivitas kekeluargaan Budut itu tetap berjalan, Kang. Betul, Kang. Ya kan? Setuju. Nah, kita berharap selaku pembina harus bisa mendorong itu tuh. Ya. Gimana menurut Kang? Tentunya Kang, ini tanggung jawab kita semua ya yang kebetulan baik yang ada di dalam organisasi atau di luar. Selama kita merasa angkatan 86 khususnya Budi Utomo, kita pasti punya kepedulian yang sangat tinggi loh. Betul. Gitu teman-teman semua. Jadi artinya kita sudah beberapa kali mengajukan ke beliau-beliau 3 orang itu. Insya Allah lah Kang, mungkin dalam waktu dekat ini akan ada satu ketua umum kita. Oke, mungkin siap. Secret dulu ya, kita belum mau publish. Siapa namanya ya? Dan sistem mekanisme pemilihannya juga harus clear tuh ya nanti ya. Mudah-mudahan clear dan clearance tentunya. Karena banyak nih yang dulu clear tapi tidak clearance. Kita harapkan ke depannya ini clear and clearance. clear. Mohon doanya deh teman-teman semua. Kayak pajak aja clear dan clear. Oke. Saya berharap nih atau nanti mungkin ada satu waktu saya akan undang kali 3 pengurus harian untuk harus ngobrol di sini. Boleh. Ya biar wacananya lebih
lebih akrab lah. Betul. Iya kan? Karena Radio Bright kan bukan hanya untuk Brighters yang setia untuk saat sekarang, Iya. tapi juga untuk teman-teman di alumni Budut pastinya. Amin. Gitu. Siap, Kang? Siap, insya Allah. Ya? Nanti Thank you. bantu saya untuk undang. Pasti Kang, pasti. Tiga. Oke, nah Kang, walaupun Anda bukan jajaran pengurus lagi, Iya. tapi kan Anda pembina. Iya. Harapan Anda nih, harapan Mas Daeng, Iya. kira-kira ke depan akan seperti apa nih Ikatan Alumni Budut? Oh ya, tentunya Kang. Khususnya dengan kondisi kita ya, kita harus Ah. objektif, harus realistis. Lah usia sekarang kita kan something 56, 57, 58. Itu bahkan itu sudah ada. usianya Mas Daeng ya. Kalau Ya. saya belum kayaknya. Kang Rija karena di bawah saya 10 tahun ya nggak. Maksudnya beliau 70. Gitu loh teman-teman. Kedepannya ya dengan susah gini kita tentunya pasti akan lebih baperan. Ya, Dengan ya. usia masa teman-teman mungkin ada yang sudah masuk masa pensiun. Pensiun, betul. Atau apapun mungkin kita tidak se-fight dulu lah. Iya, iya. Tapi itu bukan jadi satu alasan kita akan kendor, tidak. Betul. Umur apa sih artinya umur lah kan, Iya, ya iya, kan? iya. Semangat tetap jiwa muda. Semangat harus. Iya. Kalau lu memang anak budut, lu tunjukin lah. Iya, iya. Budut itu masih ada sesuai slogan kita. Seperti itu aja. Jadi gue berharap lah kepengurusan nanti tidak ada. Oke lah Kang, sekarang kita tahu lah. Sekarang sudah ada klaster-klaster tertentu. Iya, Dan memang iya. hobi orang tidak ada yang bisa batasi Oh iya. Kang. Iya, iya. Fine-fine betul. aja kan boleh. iya. Tetapi tentunya setiap bergerak, setiap ada event yang akan dibikin, tentunya di bawah wadah. Wah. Karena kita ini organisasi yang legal loh. Legal. Demikian Kang. Ya, baik. Nah, sebagai tambahan nih ya, Ya. saya juga pernah mengikuti beberapa aktivitas dari komunitas-komunitas Budut 86. Ada booster, Nah, itu motoran. iya. Ya, tapi bukan hanya sekedar motoran. Iya. Kita juga berpartisipasi dalam donasi, Nah, berpartisipasi dalam sosial positif ya, Kang, ya. kemasyarakatan Ya. gitu ya. Bahkan kita juga mencoba mengumpulkan dana dan membantu teman-teman kita yang membutuhkan Iya. pada saat kurang sehat Ya. ya atau dalam situasi dan kondisi yang memang perlu dibantu dan itu dilakukan sama teman-teman booster. Thank you, thank you. Nah, itu komunitas yang ada. Iya. Bahkan nah ini yang sangat luar biasa nih. Komunitas klinik Iya. itu kumpulan teman-teman yang mengakomodir teman-teman alumni Budut yang Iya. berhasil menjadi dokter. Dokter. Kemudian mereka mencoba mengeduket teman-teman Iya. hidup sehat. Iya. Bahkan jika kita lagi kurang sehat bisa berkonsultasi sama Iya. teman-teman. Nah, itu luar biasa loh Kang. Betul, Itu betul, baru dua Kang. yang saya sebut. Setuju, Ada juga saya pernah ngundang juga di Radio Bright BO, Ya. yaitu Brigade One. Brigade One. Iya, itu komunitas yang juga melakukan hal-hal yang hampir serupa Ya. dan itu luar biasa. Iya. Ya, Budut masih ada. Masih ada. Mantap. Setuju Kang. Gitu ya. Siap. Nah, Mas Daeng, sebelum kita tutup Ya. acara ngobrol-ngobrol santai Ya. kita nih, pesan dan kesannya silakan disampaikan untuk Brighters nih. Ya, untuk para Brighters sore ini yang mendengarkan atau kapanpun, thank you banget. Pertama tentunya salam sehat dan gua appreciate sekali. Siap. Mudah-mudahan radio ini mendapat hasanah atau menambah wawasan loh. Siap. Artinya yang selama ini kita nggak tahu, Hundos akhirnya tiba-tiba jadi tahu, jadi nggak, dan mungkin lebih mempererat ke depannya silaturahim kita dalam acara apapun dan event apapun. Siapapun teman-teman semua pendengar berat yang setia. Hei. Demikian. Terima kasih Om Daeng atas kehadirannya di Sama-sama, studio Radio Kang. Bright. Dan Brighters, sebelum kita akhiri sesi ngobrol-ngobrol santai saya sama sahabat saya yang ganteng ini, saya ingin memberikan suatu bingkisan, kenang-kenangan biar Mas Daeng nanti betah datang lagi. Amin. Gitu. Nah, ini Mas Daeng, ini ada kenang-kenangan dari Bright dan ini hanya ada di Bright. Wes, keren. Khusus buat Mas Daeng yaitu tumbler Bright yang cantik dan manis ini. Amin. Mas Daeng, Ya. silakan diterima. Thank you Terima Kang. kasih atas kehadirannya di studio Radio Sami, Bright. sami. Nah, kita salaman Thank you. dong. Ya. Oke. Oh iya. Thank you, Ternyata Bright. Saya juga akan diberikan surprise sama Mas Daeng. Ah, Ternyata boleh. Mas Daeng juga udah mempersiapkan sesuatu yang akan diberikan ke saya katanya. Apakah itu? Siap. Bentar ya. Siap. Nah, Brothers, kenapa gue bawa tas dan dalamnya buku? Mudah-mudahan ini simbol buat si Akang. Ya, harus selalu ready, anytime 24 hours. Dan selalu ada rekod catatan di dalamnya biar tidak lupa kalau sudah punya jadwal.
Mohon izin diterima Kang. Terima Ini kasih. sukses, sehat Siap. selalu. Kita lihat bukunya Kang. Ini buku apa nih? Jangan-jangan buku yang zaman muda Yang dulu pasti nih. bukan Kopingho Brothers. Terima Ya. kasih atas bukunya dan tasnya. Aduh, sering-sering aja yang datang ke Studio Bright bawa bingkisan. Brothers, itulah bincang-bincang saya bersama sahabat saya Ilham Daeng Rifai. Semoga obrolan santai kita ini membawa pengalaman baru buat teman-teman semua, dan juga pastinya anak-anak budut jangan lupa untuk nonton dan saksikan obrolan santai kita, atau datang ke Studio Radio Bright. Kita ngobrol-ngobrol, buka memori kenangan zaman kita dulu. Oke? Thank you buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.